Lalu pertanyaannya, apakah tudingan bahwa proses pengajuan pra-peradilan untuk kedua kalinya yang diajukan kembali oleh Roy Suryo ini merupakan bentuk upaya mengulur-ngulur waktu dan mengintip jalannya persidangan pokok? Untuk membahas kebenarannya sudah bergabung bersama saya di Sapa Indonesia Malam. Sudah ada Abdul Ghafur Sangaji selaku pengacara Roy Suryo. Bang Sangaji, selamat malam. Selamat malam Mbak Audrey. Mas Roy sehat? Alhamdulillah sehat. Dan ada juga Ade Darmawan selaku Wakil Ketua Umum Brigade Rakyat Nusantara. Mas Ade, selamat malam. Selamat malam Mbak Audrey. Oke, kalau sehat besok kan Mas Roy sudah akan menghadapi putusan pra-peradilan pertama ya Bang? Ya, betul. Putusan pra-peradilan pertama aja baru besok diumumkan. Ya. Pertanyaannya, kenapa terlalu terburu-buru ngajuin lagi pra-peradilan kedua? Berarti yakin dong besok pra-peradilannya bakal ditolak hakim? Kami yakin besok pra-peradilan kami diterima. Kalau diterima kenapa harus pengajuan kedua? Karena objeknya berbeda. Oke. Ya, jadi tidak ada nebis in idem ya. Karena objeknya berbeda, maka berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang terbaru, karena kita sudah masuk dalam rezim KUHP yang baru, dari ketentuan pasal 158 sampai pasal 164 KUHP yang baru, tidak ada pelarangan bagi seorang tersangka atau seseorang yang punya hak hukum untuk mengajukan pra-peradilan, apakah cuma sekali, 2 kali, atau 3 kali. Berkali-kali boleh, karena tidak ada larangan soal itu. Nah, masalahnya adalah kami mengajukan yang kedua kali ini karena objeknya berbeda. Kalau yang pertama, besok putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kami yakin berdasarkan fakta dalam persidangan, bahkan juga itu diakui oleh seorang ahli yang diajukan oleh termohon, yaitu dari Polda Metro Jaya, mengatakan bahwa perintah penangkapan, perintah penahanan, dan penggeledahan itu cacat formil. Ya, di situ kami yakin bahwa apa yang disampaikan oleh ahli dari Polda Metro Jaya sejalan dengan fakta-fakta kami. Oke. Sehingga kami yakin besok untuk upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, kami yakin itu akan dikabulkan. Sepanjang kita berpegang pada fakta persidangan. Itu satu hal. Yang kedua adalah kami mengajukan yang kedua dan itu sudah terregister nomor perkaranya. Kemudian juga jadwalnya akan dilakukan pada tanggal 10 hari Jumat besok, ya minggu ini ya, mohon maaf. Dan objeknya berbeda. Yang kami uji itu adalah di yang baru, itu kami uji penetapan tersangka menggunakan Undang-Undang ITE. Ada dua hal yang membuat kenapa kami menguji pasal ini. Bang, bentar. Jadi yang pertama itu pra-peradilannya yang besok akan diputuskan itu adalah soal penangkapannya. Yang kedua di tanggal 10 Jumat besok adalah soal penetapan tersangkanya. Kalau gitu sekarang saya ubah pertanyaannya. Kalau sudah ditetapkan tersangka sejak tahun lalu, akhir tahun, November, kenapa baru sekarang ngajuin pra-peradilan untuk penetapan tersangka Undang-Undang ITE? Oh ya, ini menariknya begini. Karena undang-undang itu tidak melarang ada rentan waktu, meskipun berkas perkara sudah diterima oleh penuntut umum dan penuntut umum sudah melimpahkan ke pengadilan, maka oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru dibolehkan. Jadi ini bukan soal kenapa tidak diajukan pada saat berkas perkaranya masih ditangkap penyidikan, artinya masih ditahan penyidik, enggak. Kami melihat bahwa tentu pada kebutuhan hukum ya, dan pada suatu hal pertimbangan yuridis yang kami pertimbangkan juga gitu. Yaitu apa? Yaitu kami mengajukan di saat yang tepat. Jadi kami menganggap bahwa inilah waktu yang tepat. Oke, inilah waktu yang tepat Mas Ade. Ya. Kalau yang dilihat di kilik-kilik gitu, kenapa sih baru sekarang? Ya, jadi kalau untuk tetap tersangka, saya rasa 6 bulan kemarin dong. Harusnya. Jadi gini, kalau saya melihat ini strategi prosedural yang berupaya untuk mengintip, menghambat. Strateginya prosedural. Tetapi hanya ingin menghambat, mengintip persidangan. Artinya memperpanjang waktu buying time. Nah, kita melihat bahwa memang tidak dilarang. Tetapi secara analogi, logika hukum, menurut beberapa, ya kita bisa lihatlah, termasuk saya pribadi, ini kurang relevan. Kenapa tidak relevan? Untuk yang kedua. Kenapa? Karena yang kedua ini biasanya kita lakukan pada saat tetap tersangka. 1 minggu setelah tetap tersangka atau 2 minggu tetap tersangka, baru kita mengajukan itu. Tapi tadi alasannya karena inilah waktu yang tepat, Mas. Ya, waktu yang tepat itu kan menurut teman-teman advokat, pembela Mas Roy. Tapi masyarakat Indonesia ini nggak buta. Mereka ini sadar hukum. Mereka tahu di mana saat yang tepat. Tidak ada seorang tersangka yang kemudian sudah sampai beberapa bulan, kemudian mengajukan prapit untuk tetap tersangkanya. Dan perlu diingat. Jadi maksudnya kelamaan? Iya kan kalau mau 6 bulan kemarin dong, tetap tersangkanya. Terus yang kedua gini, ya, yang ketiga gini, bahwa kemudian ini sudah beralih. Sudah ada nomor perkaranya. Oke. Sebenarnya sudah beralih.
status Mas Roy saat ini sebenarnya sudah terdakwa. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini sudah bernomor. Oke, jadi sudah terlambat katanya Bang Sangaji Iya, kalau harusnya. penetapan Nggak tersangka. relevan. Iya, justru Nggak saya lihat ini argumentum a contrario. Justru dari awal mereka ini kan sering menantang kami. Ya, apa langkah hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum? Dan itu disampaikan oleh Ketua Pradi Bersatu, Bang Boykanu gitu ya. Apa sih langkah yang bisa dilakukan oleh para kuasa hukum dalam membela kepentingan hukum klien? Ajukan dong pra peradilan. Nah, sekarang kami setelah melihat dan mengkaji secara hukum bahwa inilah waktu yang tepat. Kenapa kemudian mereka ketar-ketir gitu? Makanya udah Ini beda, kan sekarang udah argumen terlihat Waktunya, gitu loh. waktunya Mbak Waktunya Dre. katanya, Bang. Waktunya harusnya kan 1 minggu setelah penetapan Oke, tersangka. ini sudah berbulan-bulan. Nah ini sudah berbulan-bulan. Kemarin kami tantangin itu 1 bulan, 2 bulan belum dikirim berkas. Nah sekarang sudah dikirim Oke. berkas. Kan ini bagian strategi Mas Iya Ade. dong. Saya jawab ya, Itu saya jawab ya. strategi prosedural yang menunda kepastian hukum. Oke, saya jawab ya. Itu. Kalau disebut tidak menimbulkan kepastian hukum, justru Iya menimbulkan dong. kepastian hukum. Tidak Kenapa? ada kepastian hukumnya Karena tetap berdasarkan bernomor. pasal 163 ayat 1 huruf P di KUHP yang baru, dan ingat, kita sedang masuk di dalam laboratorium hukum baru. Ya, dan ini kan teman-teman kurang update ini. Iya, Pak. Ya kan? Kurang update. Paham. Kurang Oke, update oke. kenapa? Bro, Karena kita hal masuk ini dalam rezim KUHP yang sangat baru, tidak ada analogi ketentuan. menurut saya. Analogi Ya, ini hukumnya kan gimana? Ini kan menurut Analogi pendapat hukumnya mereka. gimana? Masa? Tapi pendapat hukum kan, tapi Iya, kaidah hukumnya ini kan berbeda. saya gitu. berpendapat Oke. bahwa secara logis kalau kita betul-betul mau kepastian hukum, di kepastian hukumnya di depan Oke, mata loh. saya kasih tahu kepastian Tapi kan, hukumnya. tapi kan Bang posisi Andri, pra peradilan juga tidak dilarang berapa Ya, kali. Tidak Bentar. dilarang. Saya kasih tahu Itulah yang kepastian saya katakan hukumnya. bahwa ini prosedural pilihan strategi prosedural yang menunda kepastian Oke, hukum. saya Itu kasih jelas. kepastian hukumnya. Kepastian hukumnya adalah berdasarkan kaidah hukum itu sendiri. Pasal 163 ayat 1 Ya, huruf P paham, mengatur bahwa paham. pokok perkara belum bisa diperiksa oleh Iya. pengadilan yang punya kewenangan memeriksa dan memutus perkara tersebut sepanjang tersangka masih menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan Betul. pra peradilan. Nah, Tapi, inilah Bang. yang tidak dihargai oleh kawan-kawan. Oh, tidak. Jadi Kami tidak menghargai. tidak sedang Tetapi menghambat ini- proses. Oke, tapi ini apa- konsekuensi Bang. logis dari aturan yang dibuat oleh negara, dan inilah yang kita sebut sebagai reformasi hukum pidana Tapi nasional ada terbaru. anggapan juga jangan-jangan ya itu tadi hanya karena mengulur-ulur waktu, Ya, jangan-jangan untuk Mas Roy ngintip. yang tadinya menantang Untuk Pak ngintip. Jokowi, jadi sebaliknya jadi Nah, ada satu takut. hal lagi. Gini, inilah konsekuensi logis. Jadi ketika seorang tersangka menggunakan hak hukumnya yang diberikan oleh undang-undang, kemudian ada penundaan pemeriksaan Nah. pokok perkara, yaitu konsekuensi Jadi logis menggunakan dari- haknya bukan karena takut. Bukan, kami sedang menggunakan kaidah dan hak itu sudah Oke. diberikan negara. Karena gini, Nah. di dalam KUHP yang baru, di Jangan-jangan barang penjelasannya- buktinya ini belum kekumpul semua nih. Sebentar, nanti saya jelaskan. Di dalam KUHP yang baru dijelaskan bahwa selain hak tersangka diperkuat, ingat, hukum acara pidana yang baru Dan ini ingat, justru Bang memperkuat Dre, lembaga pra peradilan. ya, Karena perlu kita lembaga ingat pra nih. peradilan yang Sebentar. itu biasanya Oke. jaksa Oke lah. melakukan manuver dan atraksi atau Oke melakukan lah. strategi Oke, dengan coba dia kita buru-buru dengarkan dulu. mengirimkan berkas perkara ke pengadilan, sehingga pada saat tersangka mengajukan pra peradilan itu otomatis Oke gugur. lah. Nah, di KUHP yang baru ini alhamdulillahnya negara telah menghapus Kita anggap ketentuan bahwa itu. Oke, gimana, Mas? Bang Sangaji mengatakan prosedural dan lain sebagainya. Oke lah, ya. Karena memang ini prosedural, Bang. Oke, kita prosedural dengerin yang dulu. menghambat. Itu prinsipnya. Terus Oke. kemudian Ya, kita teman-teman lihat, aja merasa menghambat, terhambat gitu ya, loh. satu hal bahwa penetapan tersangka itu disepakati oleh jaksa. Ya, Oke. untuk penetapan tersangka nih ya, oke. disepakati nih bahwa setelah P21 kan dilimpahkan ke pengadilan. Sekarang berkas sudah di pengadilan nih. Dan sekarang diajukan pra peradilan. Iya, terus diajukan pra peradilan. Sangat kecil kemungkinannya, sepengalaman saya ya di dalam beracara itu sangat kecil kemungkinan bisa menang. Lagi nih ke kasus pra peradilan kedua yang nanti akan diajukan oleh Mas Roy. Mas Ade, jadi kenapa Anda berkeyakinan mau peradilan 1, 2, 3 sampai berpuluh-puluh berjilid-jilid itu nggak akan diterima, ditolak? Ya, karena pada dasarnya prapit itu biasanya yang kita lakukan ya, tidak ada belum pernah terjadi di dunia hukum mana sih 6 bulan setelah penetapan tersangka lebih dulu kemudian kapnya. Kan harusnya urutannya gini. Tersangka, kemudian penangkapan, kemudian penggeledahan, kemudian tahap 2 kan? Mungkin jangan-jangan ini Penahanan, kan? ada bukti nah, baru ini yang disiapkan? lucunya sebentar. Ini yang lucunya di tahap tersangkanya dipersoalkan di belakang.
Kan nggak masuk logika nih. Masyarakat Indonesia ini kita perlu memberikan pendidikan hukum. Terlepas prosedural yang menghambat kepastian hukum. Ini sudah pasti seperti itu. Tidak bisa lagi kita tolerir itu. Pemikiran-pemikiran kita kan harusnya dia matching dengan apa kenyataan yang ada. Dan ingat, harusnya Roy Suryo ya itu bergulat di eksepsi yang akan terjadi nanti. Sama saja kok. Prapit ataupun eksepsi nanti sama kok pembelaannya. Mau keberatan juga di eksepsinya bisa. Tapi sebenarnya di pra-peradilan kedua, meskipun berbeda objek, ada sesuatu yang baru nggak yang dibawa? Yang pertama objektum litisnya beda. Yang kedua, tahapan yang tadi disampaikan oleh rekan saya Bang Darmawan, itu adalah KUHP lama. Bukan. Mereka tidak menggunakan KUHP baru. Gini, Bang. Jadi di dalam KUHP baru, tahapannya udah beda. Di KUHP yang baru itu, langsung penangkapan dulu. Perkara sudah di P21-kan, dan jangankan di P21-kan, dikirim berkas perkaranya ke pengadilan negeri, dan sudah keluar registrasi perkara pidananya, tidak ditutup pintu untuk melakukan pra-peradilan. Beda dengan KUHP yang lama. Tapi kenapa tadi ditanya? Kalau KUHP yang lama, maka pra-peradilan tidak bisa lagi diajukan. Karena perkara sudah diregistrasi. Kita bicara tahapan mulai dari penyelidikan, kemudian penetapan tersangka, kemudian penahanan, kemudian penggeledahan dan lain-lain seterusnya. Kita menegakkan hukum pidana itu berdasarkan KUHP. Bukan berdasarkan opini kita, apalagi kemauan. Tahapan di KUHP juga ada. Tahapan lidik, sidik, tahapan di dalam KUHP baru itu sudah clear, sudah jelas. Nah, yang lucu, Gini, bentar. Kalau langkah hukum kami ini atau strategi langkah hukum kami ini aneh. Tidak sesuai dengan KUHP. Aneh. Tidak mungkin Pengadilan Negeri Jakarta Timur mau menunda pemeriksaan pokok perkara. Itu karena ini sudah KUHP baru, maka kemudian pokok perkara ditangguhkan sampai kemudian semua rangkaian proses atau strategi kami untuk menghadapi proses pra-peradilan ini selesai. Tapi kenapa perlu capek-capek ikutin pra-peradilan? Kenapa nggak langsung aja masuk di sidang? Ya, menarik. Pemahamannya dangkal. Sebentar, Anda dangkal. Kenapa saya bilang? Masa ada orang ditersangkakan dulu, kemudian ditangkap? Kan nggak begitu. Ini Bang Ade, kenapa Anda penggeledahan? Kenapa penggeledahan lebih dulu Anda persoalkan dan penangkapan? Padahal sebelum itu harusnya ada tetap tersangka. Mungkin tidak itu dulu dong. Kan begitu. KUHP yang baru. Loh. Ya kan? KUHP yang baru itu coba dibaca dari ketentuan pasal 158 sampai pasal 164. Ya, jadi lembaga pra-peradilan itu dalam KUHP yang baru sudah diperkuat. Beda dengan KUHP yang lama. Kalau KUHP yang lama tahapannya bisa seperti ini. Begitu perkara dinyatakan P21 dan diregistrasi ke pengadilan negeri, maka pintu untuk permohonan pra-peradilan tertutup. Di KUHP yang baru tidak. Di KUHP yang baru proses itu dibuka. Saya jelasin lebih detail. Karena ada penguatan hak-hak tersangka. Kalau gitu Mas Ade, kalau gitu Anda melihat jangan-jangan Mas Roy sebenarnya di luar dugaan lah ketika ada terjadi penangkapan. Penetapan tersangka tapi kemudian di luar dugaan ada terjadi penahanan dan lain sebagainya sehingga akhirnya membuat sesuatu yang buru-buru dan akhirnya mengajukan pra-peradilan. Anda melihat? Saya rasa ini adalah upaya, sekali lagi, upaya hanya ingin mengintip persoalan yang ada di Mbak Tifa. Karena sidangnya sudah berjalan. Dia cuma mau ngintip nih. Kemudian strategi-strategi. Tapi kan udah yakin punya bukti, ngeluarin buku. Inilah yang saya bilang, prosedur yang menghambat kepastian hukum. Terus yang pertama gini, kalau beliau berbicara KUHP yang baru, kita tidak bantah. Bahwa kemudian memang secara prosedural dia bisa melakukan prapit lebih dari satu kali. Karena tidak diatur. Tetapi yang kita mau sampaikan adalah sebelum penggeledahan dan penangkapan, itu status tersangka dulu. Dijadikan tersangka dulu Roy dan kembali Tifa. Kenapa sekarang? Ya, biar tahapannya biar beliau tidak membantah saya lagi nih. Ya kan, bahwa ini tidak prosedural. Nanti bisa saya bantah lagi. Kenapa saya bilang begitu? Karena tahapnya ditersangkakan dulu, kemudian setelah tersangka kan ada penangkapan. Kemudian ada penangkapan, ada penggeledahan. Tahapannya kan begitu di penyidikan. Itu KUHP. Saya jawab ya. Udah ya. Hukum acara pidana tidak mengatur. Hukum acara. Coba baca ketentuan pasal 158 KUHP yang baru. Penetapan tersangka jelas. Bahwa kewenangan lembaga pra-peradilan itu menguji sah tidaknya
adanya upaya paksa, penangkapan, penahanan, Iya, penggeledahan, nyambung penetapan dulu tersangka. kita dong, nyambung Mana dulu Bang. aja yang mau diajukan Mas, terserah, nyambung itu hak dulu, bebas. Bung, kita nyambung Itu dulu. hak bebas. Iya, Ya. kita nyambung Oke. dulu. Kenapa Oke. nggak dari awal? 6 bulan yang lalu Nah, saya tantangin Oke, loh. kalau gitu Saya tantangin pertanyaan loh. Bang Sanghaji sampai kapan mau pra peradilan? Saya tantangin, jawab Bang. mereka ya. Iya. Mereka ternyata tidak menyangka bahwa kami akan melakukan strategi melakukan Oh, justru dari pra-peradilan. pihak sebelah yang tidak siap karena akan Nah, mengajukan inilah- pra peradilan Mereka sekarang. yang tidak upaya siap. yang saya Strategi anggap, kami ini adalah inilah bikin mereka upaya-upaya ketar-ketir. menghambat proses Kami hukum, dianggap kepastian hukum menghambat itu. Proses hukum. Sudah jelas. Tetapi hukum memberikan kami ruang Jangan-jangan. itu. Jadi itu adalah hak bagi Jadi, seorang tersangka ya? jangan-jangan. Itu hak Jangan-jangan. mutlak. Sebentar. Yang dilindungi oleh undang-undang. Oke, udah benar. Dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Amin. sampai hari ini masih menunggu. Amin. Justru Oke, saya lihat jangan-jangan. teman-teman Pradi Jangan-jangan. Bersatu bahkan tim hukum Pak Jokowi pun sebenarnya Jangan. mungkin tidak pernah menyangka bahwa kami akan melakukan pra peradilan justru di tahap terakhir. Jangan, ketika jangan. perkara harus naik ke pengadilan. Sebentar. Oke. Itu langkah hukum Jangan, kami. jangan. Itu strategi, Bang. Ya, jangan-jangan ini adalah strategi juga untuk ninggalin Ibu Tifa. Kenapa saya Orang bilang masih begitu? solid katanya kok. Ya, belum tentu. Perkara Bu Misalkan Tifa dan perkara Ibu Mas Tifa Roy nanti itu udah bisa split saja. berkas. Roy nanti Dakwaannya ketika berbeda, melihat dakwaannya nomor perkara memang pidananya bisa berbeda, dibuktikan Ibu Tifa. hakimnya berbeda, Maka dia bisa saja jaksa penuntut umum pura-pura juga minta bisa maaf. berbeda. Nah, Ibu Oke, Tifa masuk. kalau gitu oke, pertanyaan berikutnya begitu. kalau tadi dibilang Mas Roy jangan-jangan minta maaf karena kan Iya, dari tersangka Titi Fauzia terdakwa sendiri menyatakan akan tetap Lanjutkan. lanjut Oke. ya, Nah, menolak tiba-tiba restoratif. misalkan, Kami- saya minta gini, kepastian sama kami dia. Ada nggak kemungkinan ya Roy Suryo nanti ketika melihat dakwaan itu bisa dibuktikan 100% tidak saya istilah. jawab terbuka kepada publik. Ya. 100% Mas Roy Nah, tidak ini di akan depan melakukan masyarakat restoratif Indonesia. justice dan Di depan meminta rakyat maaf. Indonesia. Tidak juga Nah. akan plea Hati-hati bergeni juga Ibu atau Tifa nih, mengakui jangan sampai ditinggal pengakuannya, sendiri. ya. Justru saya lihat kami dengan mengajukan strategi pra peradilan Ibu Tifa jangan sampai tim ditinggal sendiri. Tim hukumnya Oke. Pradi Bersatu, tim hukumnya Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi sendiri mungkin ketar-ketir karena apa? Oh, enggak dong. Karena dengan strategi kami ini, Begini, saya jelaskan. justru akan semakin menarik pertandingan Ya. ini gitu loh. Oke. Sebentar, saya Artinya jelaskan. sidangnya Oke. Bu Saya Tifa jelaskan. tetap jalan, Oke. Ya. tetapi kami juga punya strategi Tidak lain. ada Dan itu sah dakwaan. secara hukum. Sebentar. Dan itu dibolehkan secara hukum. Oke. Dan Wait, itu sebentar. harusnya dihormati oleh semua. semua Nah, menghormati. harusnya Bahkan dihormati Mas pengadilan Ade. negeri Jakarta Jangan Timur pun disanggah. menghormati itu. Ya. Harusnya teman-teman Pradi Bersatu sebagai organisasi Oke. advokat Ya, juga kita menghormati menghargai. langkah-langkah Kita hukum yang menghormati. kami sebagai advokat melakukan itu gitu. Ya, kita menghormati. Nah, Cuman alhamdulillah ada kami sudah satu. menghormati. Kita menghormati Nah, hal-hal kalau seperti menghormati itu. konsisten Dan gitu itu loh. perlu Ya. kita sebentar, saya pengen menjelaskan satu hal, bahwa dakwaan itu tidak bisa keluar daripada konteks pembuktian. Nah, ketika dakwaan ini bisa dibuktikan secara eksplisit nanti di pengadilan, ya inilah yang membuat Roy Suryo ketakutan. Kenapa? Karena dakwaan ini akan terbukti dengan sendirinya. Tugas jaksa penuntut umum membuktikan dakwaannya. Nah, semua ini firm. Meskipun sebenarnya Mas Roy menggunakan haknya sebagai Ya, walaupun menggunakan tersangka. hak, tetapi ini sebenarnya yang ketar-ketir sebelah. Oke. Kenapa? Tidak bisa dibantah itu. Karena bisa dibuktikan dakwaan itu oleh jaksa penuntut umum. Hati-hati di sini. Jadi sidang ini 12 dan masih- 8 tahun loh. Jadi sidang ini masih panjang Oke. ya, ada Oh, pra tentunya, peradilan, ada tentunya. sidang Ini berikutnya. hati-hati. Oke, Mbak Audrey, gini. Singkat aja Mas. Iya, Soal nggak bisa. pemeriksaan pokok perkara, Oke. kami sama sekali tidak takut. Takut. Soal dakwaan, Fair aja ini lah. kan, Ya kan? ini kan Fair aja lah. jadi argumen Oke, yang baik. akhirnya kan Iya. tidak mendidik publik juga Loh, gitu. mendidik. Bahwa Kenapa? dakwaan jaksa penuntut Logikanya. umum harus diuji dulu. Oke, logikanya. baik. Bahkan kami Logikanya yakin kita lihat. bahwa Oke, pasal baik. 32 dan Sudah pasal kita tangkap 35 pesannya. Undang-Undang ITE itu adalah Oke. entertain pasal Kita lihat dari nih. terlapor, Ini bakal kalah. Oke. dari pelapor kepada Oke. aparat penegak hukum dan kemudian itu pasal seludupan sehingga bisa Besok, melakukan penangkapan dan penahanan. Ya, setelah putusan, siap-siap Mahkamah Agung. Kami akan menyurat lagi ke Mahkamah Agung untuk meninjau kembali Dan tentang tidak tidak boleh, ditahannya tidak boleh mereka. aparat Oke, penegak baik, hukum kalau dan gitu lembaga sudah kita penegak tangkap hukum pesannya. diintervensi Oke. dan Berarti paksa kita tinggal untuk tunggu. melakukan permohonan Tidak penangkapan ada dan penahanan. yang Itu bisa tidak boleh. Kita mengintervensi. tunggu Itu besok adalah hak putusannya. prerogatif dari Putusan pra aparat peradilan penegak pertama hukum. jam berapa Iya. Bang besok? Jam berapa besok? Jam 1. Jam 1 kita tunggu besok ya. Terima kasih Bang Sanghaji. Mas Adi terima Ya, kasih. Selamat malam Mbak Bapak-bapak. Audrey. Ya, terima kasih.